Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haul masal dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Jami Babus Salam, Desa Setunggal, Kecamatan Larangan, Kombinasi Tangga, mantan orang Katon, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Apa Bu? Kecamatannya dibuka. Kok kamu nafsu amat? Bapak Ibu warga masyarakat Larangan rahimakumullah, beli gorengan bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Larangan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bagaimana saya tidak cinta, kondisi berbasah-basahan, Anda semua tetap hadir. Tapi yakinlah, hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini, tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita hidup di dunia bukanlah untuk berhasil, tapi tugas kita adalah untuk mencoba. Kenapa? Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Makanya dalam Ma'budah itu ada kalimat begini, jarrid walahid takun arifah. Coba dan perhatikanlah, maka kamu akan menjadi orang yang tahu. Nah, yang bisa kita lakukan terus mencoba untuk berbuat baik. Jatuh, bangkit lagi, gagal, ulangi lagi. Karena apa? Karena ternyata kewajiban kita itu bukan untuk berhasil, tapi untuk berikhtiar. Wajib itu hukumnya, mohon maaf, sukses itu hukumnya tidak wajib. Yang wajib itu berusaha. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika ditanya, ya Syekh, apa kunci kebahagiaan itu? Kunci kebahagiaan itu apa Bapak Ibu? Liyakilla ma tafrahu bih, yakilla ma tahzanu bih. Semakin sedikit semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin sedikit potensi kecewamu. Enak, sone enak. Yang pertama, assalamualaikum mau. Itu rada atos. Tukang sonnya di mana? Di sana. Apa dibalik saja Mas? Aku ngeson, kamu ngaji di sini. Tadi yang pertama pas salam tadi enak. Iki rada atos. Cangkemnya ketua panitia ya. Ketua panitia ini siapa ya? Oh, halo bro.
kecewa temen gitu. Arahnya tak siapa ya? Oh selamat, selamat ya kalau ke Jakarta namanya slam. Cek. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, semakin kecil standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Kenapa banyak orang itu kecewa? Karena standarnya itu terlalu tinggi, ekspektasinya terlalu berlebihan. Makanya kalau bikin standar, apalagi standar dunia, itu yang biasa-biasa saja, jangan terlalu tinggi. Saya sering ngomong, Mas, kalau kamu itu bikin rencana, omonganmu jangan terlalu tinggi. Kenapa? Karena kalau kudu cangkemmu iso disampluk pesawat. Jadi apa lucu temen ya? Wis tua lemu jilbabe pink. Arahnya siapa ya? Janati. Ibu tahu Janati artinya apa? Surgaku. Masa begitu aku manggil kamu sama hai surgaku. Masa tidak dari kok tuane kayak gini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah itu tidak mewajibkan kita berhasil, tapi mewajibkan kita berusaha. Karena soal hasil itu mutlak urusan Allah. Sama halnya kita pengajian, sudah direncanakan, pasang panggung, pasang tenda, sewa sound system. Begitu hari H pelaksanaan hujan, kita nggak usah sakit hati. Kenapa? Di saat seperti itulah kemudian kita harus menjadi yang terbaik, yang disukai oleh Allah. Saya itu mencatat, Bapak Ibu, siapa sih orang yang disukai oleh Allah itu? Ada beberapa kategori. Yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Saya doakan semua yang hadir ini insyaallah orang baik. Ciri-ciri orang baik itu sederhana kok, senang ngumpul dengan orang baik di tempat yang baik, di acara yang baik. Ini acaranya baik, tempatnya di masjid baik, yang mau datang saya yakin orang baik. Makanya besok kalau mati pasti ditanya, mohon maaf Bapak Ibu para pelayat yang saya muliakan, kata Mbak Lebih, apakah almarhum selamat ini baik apa judul apa jelek gitu. Jawabannya baik. Cakep aja nanti ngapa? Oh janda gitu. Nanti janda. Naksir lah. Jamai inyong bayar artis ayu Janati. Tadi ada janda itu pengajian artis tuh. Ada Mbak Anissa Bahar, di mana Mbak Anissa Bahar? Di belakang. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang disukai oleh Allah yang pertama apa? Coba kita rangkum dalam Al-Quran itu. Ada bahasa innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Makanya kalau pengen dicintai oleh Allah gampang, jadilah orang baik. Siapakah orang baik itu? Orang baik itu tidak hanya baik untuk dirinya, tetapi harus bisa membaikkan. Yang ada ini insyaallah saling membaikkan. Bagaimana caranya? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Makanya dibilang khairul ashabi may yadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat itu yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Jadi kalau ada kita sahabat, kita bermaksiat, dia diam, jelas dia bukan sahabat terbaik. Yang terbaik itu siapa? Kalau kita bermaksiat, sahabat kita mengingatkan bahwa kita harus meninggalkan kemaksiatan. Makanya saya selalu bilang, qul haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit. Dan yang paling susah itu apa Pak? Ngomong benar kepada teman kita sendiri. Kadang-kadang karena sudah merasa dekat, bahasanya apa? Besti, umpamanya Pak Slamet bestinya Janati.
ada istrinya. Kan saya bilang bukan kekasihnya tapi bestie. Cie jangan nanti baper. Kamu naksir selamat ya. Kita doakan mereka berdua berjodoh, amin. Kok kamu histeris Janati? Ini dulu Janati masa mudanya persis seperti Marsanda. Sekarang sudah tua ya markaban. Oh ada anak hadral ini. Nanti kita selawatan ya. Lagu ini Mangku Burel ya. Maka apapun yang baik itu disukai oleh Allah. Manusia baik disukai oleh Allah. Kenapa Nabi Muhammad orang yang paling dicintai oleh Allah? Karena Nabi Muhammad khairul bariyah, menungso sing paling apik. Nah, berarti apa kalau kita ngomongin Nabi Muhammad? Kalau pengen jadi orang baik ya gampang. Oh sudah punya role model kok, gak usah nyontoh siapa-siapa, cukup nyontoh Kanjeng Nabi. Maka saya selalu bilang, kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Karena nggak ada yang bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Nah, maka Bapak Ibu kita hadir di sini berusaha untuk menjadi orang baik. Tapi jangan merasa baik, harusnya merasa jelek. Makanya kalau dalam Al-Quran coba Anda lihat, orang yang merasa sok suci Pak itu diingatkan, fala tuzaku anfusakum. Hei orang si tanggal, jangan merasa suci. Kenapa? Huwa a'lamu bimani taqwa, karena dia Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Coba Anda ingat-ingat, orang itu merasa paling baik saja nggak boleh. Mohon maaf, orang ahli ibadah dipamerkan saja nggak boleh, apalagi ahli maksiat. Maksiat kok dipamer-pamer ke umpamanya, inyo wong lanang jagoan sing paling akeh lontene ya nggak boleh. Maksiat kok dipamerkan gitu. Makanya ini pernah terjadi perdebatan para baik, para kiai, gara-gara para artis binaan saya seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Ini kan dulu sering sedekah diposting, kemudian orang bilang itu pasti nggak ikhlas, sedekah kok diposting. Mereka akhirnya tanya sama saya, Bah, boleh nggak sedekah diposting? Saya bilang boleh, karena sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan, sirron wa alaniyah. Mau sir boleh, terang-terangan boleh. Sedekah sembunyi boleh, sedekah terang-terangan boleh. Yang nggak boleh itu siapa? Sudah nggak sedekah tapi terang-terangan cangkeme cerewet. Wongnya ya tekang ya, dia melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Biasanya jenenge Janati. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, ketika ditanya apakah boleh memperlihatkan amal, jawaban Imam Al-Ghazali apa? Boleh selama hatinya terhindar dari takabur, selama hatinya terhindar dari ujub, selama hatinya terhindar dari sum'ah. Jadi kalau hati kita bisa terjaga, mau memberi terang-terangan boleh. Kadang-kadang juga lucu, sedekah 1 juta disumbangkan ke masjid, ditanya sama panitia, nanti atas nama siapa Pak? Hamba Allah. Begitu diumumkan di mimbar, hamba Allahnya duduk di bawah. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan sedekah dari hamba Allah 1 juta. Hamba Allah langsung bilang, itu saya. Nah, era medsos Pak, itu era fitnah. Banyak orang bermaksiat di posting. Pertanyaannya begini, yang maksiat saja bangga kok posting kemaksiatan, masa kita berbuat baik gak mau posting? Jangan sampai kebaikan kalah dengan kemungkaran, betul? Kalau
Kalau niatnya itu kan nggak ada yang salah. Coba sekarang Anda lihat di medsos, di Instagram, di TikTok, orang ngumbar aurat, ngumbar maksiat semaunya sendiri. Saya malam-malam buka TikTok, ada mbak-mbak pakai jilbab, BH-nya dibuka. Hai guys, susuku gede guys. Delalah saya lihat pak, pas lewat soalnya pak. Untungnya saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik nggak kelihatan. Orang begitu bangganya memposting kemaksiatan. Mata nih. Untung yang lewat cantik di beranda saya. Coba kalau modelnya kayak Janati. Iya. Tapi yang muntah-muntah. Saya pengen kita semua ini sebagai dai. Saya bilang apa? Dakwah itu memang bukan profesi. Tapi apapun profesinya harus berdakwah. Orang mengatakan begini, para kiai mohon maaf bang, jangan berdakwah nunggu alim. Saya nggak setuju kok. Justru jangan mengatakan nunggu alim baru berdakwah, salah. Tapi berdakwahlah sampai kamu menjadi alim, tentunya dengan proporsinya masing-masing. Anak-anak hadro penerbang, dakwahnya pakai apa? Ya pakai hadro. Bagaimana caranya? Sholawatan. Orang kaya sering pojok cangkeme mangan. Bisa apa potong kabeh ya? Awakku lemu-lemu. Arane wong lanang ki ya potongnya gede, biasanya manuknya cilik. Kalau badok bau cangkeme. Nanti kamu lama-lama badan kamu kayak Janati loh. Jangan mengatakan nunggu alim baru berdakwah, tapi berdakwahlah sampai alim. Saya dulu sering diskusi, kebetulan saya berkawan dengan para kiai, para gus. Ada orang mengatakan begini, 100% menurut saya ini benar, tapi kurang bener. Mila wong Jawa ki kudu bener lan bener. Mengatakan begitu. Idealnya menjadi kiai itu seperti Kiai Bahauddin Nur Salim alias Gus Baha. Saya setuju. Tapi persoalannya, kalau orang Indonesia nunggu alim seperti Gus Baha, yang bisa kayak Gus Baha itu berapa? Satu. Yang kedua, medan dakwah ini terlalu luas. Maka seharusnya apa? Berdakwah sesuai kemampuan masing-masing. Contoh, Gus Baha alim, tapi nggak mungkin kealiman seperti Gus Baha harus belusuan ke lokalisasi klub malam, tempat karaoke, ketemu kurer. Itu wilayahnya orang yang tidak alim seperti Gus Miftah. Kalau saya teruji, sudah 23 tahun saya pengajian bersama para kurer, bersama para telembok. Kok ngomong telembok, jangan aku seneng temen ya. Cuma orang ajar mantan telembok keprimen ya, bukan ya. Artinya apa Pak? Medan dakwah itu terlalu luas. Makanya kemudian apa? Syarat menjadi dai itu apa Pak? Kan ayatnya jelas. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Siapapun yang menyeru kepada jalan Tuhan, itulah dai. Para habaib yang ada di Indonesia menyeru kepada jalan Allah dengan menggunakan apa? Qasidah, dengan burdah, dengan simtuduror, dengan berjanji. Maziahnya memang di situ. Bagaimana menumbuhkan rasa mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Layak wong mereka anak cucunya Kanjeng Nabi kok. Betul? Makanya kemarin saya mendengar satu ceramah begini. Orang-orang NU sekarang sudah tidak menghormati para habaib. Loh, kamu salah.
Kalau kamu mengajarkan orang NU untuk mengajari habaib, itu sama halnya kamu mengajari bebek untuk berenang. Dulu orang belum kenal Habib. Habib datang pertama kali di Indonesia, yang menyambut dengan tangan terbuka dan memuliakannya adalah orang Nahdlatul Ulama. Jangan salah. Dulu orang belum kenal Habib, NU sudah kenal Habib. Jangan hanya gara-gara kasus 1-2 Habib yang kemudian agak bersinggungan dengan Nahdlatul Ulama, orang NU dikatakan tidak mencintai Habib. Contoh umpamanya, orang NU banyak bersinggungan dengan Habib Rizik. Saya ditanya sama wartawan, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Rizik? Saya bilang, siapapun dzurriyyah Nabi itu wajib dihormati, walaupun tidak harus ditaati. Karena dalam kitab taklim ada kaidah yang bunyinya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Ahlul bait, dzurriyyahnya Nabi, mereka siapa? Ahlul baitul Mustafa Tuhuri, wajib untuk dihormati, tetapi tidak harus ditaati. Contoh yang paling gampang, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Imamnya masjid ini namanya sinten? Arahnya Pak siapa? Pak Kiai Aspuri. Pak Kiai Aspuri ini umpamanya Kiai di Inyong, sholat subuh, beliau perintah sama saya, minta kamu ngimami sholat subuh. Saya jawab, boten Kiai, Pak Kiai Aspuri mawon yang ngimami sholat. Begitu saya jawab boten, berarti saya tidak taat dong dengan Kiai Aspuri. Tapi ingat, tidak taat saya karena hormat saya kepada Kiai Aspuri. Boten Pak Kiai, si imamin jenengan mawon. Ini namanya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Dalam konsep suami istri, pagi suaminya ke sawah, istrinya masak, matang masakannya. Istrinya bilang sama suaminya, Beb, saya manggil istri saya Beb. Istri saya manggil saya, iya say. Bukan sayang sih, syaitanir rajim. Lo kayak bentuknya kayak jannati dipanggil Beb, ya pantes. Masa Beb kok sawah bokong kabeh. Lo kemayu. Makan roti, minumnya susu, anak janati bokongnya lemu. Istri bilang sama suaminya, Mas, sarapannya sudah matang, yuk makan dulu. Suaminya jawab, Bu, nanggung, saya menyelesaikan pekerjaan dulu, silakan ibu makan dulu, silakan istriku makan dulu. Kalau Anda paham kaidah ini, Anda akan mengatakan, boten, saya makan, nanti nunggu bapak, nunggu suami. Ini namanya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Jangan sebaliknya, Pak ayo sarapan, suaminya jawab, Bu sampean sarapan dulu, istrinya malah jawab, oke. Ceminingan tak Anda? Sama halnya kita dengan habaib. Contoh, saya dulu dibilang ramai sama Habib Rizik gara-gara pilpres. Enggak, beliau orang yang sangat saya hormati walaupun saya berbeda pendapat dengan beliau. Kan berbeda pendapat boleh? Betul? Ya. Orang NU saya pesan, selama dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, tolong jangan pernah kamu benci. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Syarafun nasabi min salasi jihadin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 sudut, 3 arah. Ulaha yang pertama, al-intihad ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang langsung terhubung kepada Rasulullah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fala yu'adilahu syai'un. Tidak ada lawan bagi orang-orang seperti itu. Makanya saya bilang sama Abah Lutfi, kenapa saya menghormat banget sama Abah Lutfi? 1, beliau guru saya. 2, istrinya beliau Mama Salma itu masih mampu nasab, mampu darah dengan saya. Yang buka siapa? Abah Lutfi sendiri ketika pengajian di Tegal. Beliau bilang, nah
kamu cintai Habib itu bukan karena nasibnya, tapi karena nasabnya. Karena banyak Habib nasabnya nyambung sampai Kanjeng Nabi, tapi nasibnya nggak beruntung. Betul? Karena nasabnya bukan karena nasibnya. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nasab, nasib, nisab. Tolong Habib siapapun, termasuk Habib Bahar, saya mungkin berbeda cara dengan beliau ketika berdakwah, tapi kehabaibannya saya hormati. Dan ini pula nilai-nilai yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama dalam konsep tasamuh, toleran. Jangan sampai orang NU toleran sama non-Islam, tetapi nggak bisa toleran sama orang Islam itu sendiri. Contoh, saya musuh pemikiran Wahabi, tapi yang saya musuhi adalah pikirannya, pendapatnya, bukan orangnya. Buktinya, sebelum Ramadan saya berkelahi di medsos dengan Ustadz Khalid Basalamah soal hukum wayang. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan wayang itu haram, saya tolak dengan keras. Tapi yang saya tolak pikirannya, pendapatnya. Haji Pak Belalah tahun kemarin, tenda saya wukuf Arafah jejer sama tendanya Ustadz Khalid Basalamah. Modar aku ya. Orang-orang bilang ini mesti miftah perang sama Ustadz Khalid Basalamah. Oh enggak. Begitu Ustadz Khalid keluar dari tendanya, saya datangin. Assalamualaikum Ustadz. Orang kaget, dipikir mau kelahi di Arafah. Saya perlu. Kenapa? Yang saya musuhi adalah pola pikirnya, bukan orangnya. Ini yang mahal, Pak. Di Indonesia itu mohon maaf, kalau berbeda pendapat dikira musuh. Betul? Jangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian yang kedua apa? Kalau yang pertama al-intiya ila sajarati Rasulillah, yang kedua adalah al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Nasab terbaik kedua adalah yang nyambung langsung dengan generasi para ulama. Dan yakinlah, kalau hari ini ada ulama besar, walaupun bapaknya bukan ulama besar, itu rata-rata dia nasabnya mbah-mbahnya orang-orang besar. Yakin Pak saya. Dari dulu tuh saya paling malas ngomong nasab, Pak. Sampai sekali-kali Habib Lutfi bilang sama saya begini, "Le, sekali-kali nggak apa-apa, biar orang juga tahu, biar nggak salah paham sama kamu." Saya itu kalau ngomong nasab Pak malu. Karena apa? Wasyarul alamina dawul khumuli idza fa'aqatahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu siapa? Ketika ada orang hebat, dia mengatakan kehebatan orang ini nggak ada apa-apanya dibandingkan mbah saya. Tetapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Maka dulu ketika saya mau dipemantu sama Kiai Top, saya menolak. Saya nggak mau. Gus, gue tak mantu. Mohon maaf Kiai, saya nggak mau. Alasan saya sederhana, Bu. Kalau saya punya mertua hebat, satu saat saya menjadi orang hebat, orang akan mengatakan, lumrah Miftah itu jadi orang hebat. Kenapa? Karena punya mertua hebat. Kalau sampai saya tidak menjadi orang hebat, maka orang akan mengatakan, Miftah kayak goblok, mertuanya hebat kok mantune ra iso hebat. Maka saat itu saya minta sama Allah, ya Allah, saya minta, saya mencari calon mertua yang biasa-biasa mawon. Bila perlu gampang tak abusi, kabul. Mbah Jan nanti jangan salah, mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya Gus Miftah keturunan nomor 8. Miskin nggak punya apa-apa. Saya menurut. Coba konco-konco saya ansor ya, saya mungkin gus-gus anak-anak muda hari ini saya bilang, kita itu malu Pak. Kita ngomong mbah kita orang hebat, mbah-mbah kita orang top. Tapi di saat kita ngomong mbah kita orang hebat, kita bukan siapa-siapa. Kita seringkali terjebak di zona nyaman. Oh, bapakku kiai gede. Maka coba Anda lihat, banyak transisi yang gagal ketika bapaknya mati, kemudian estafet jatuh ke anaknya. Kenapa? Karena selama ini hanya membangga-banggakan orang tuanya, sementara dia bukan siapa-siapa. Ingat, anaknya jenderal itu belum tentu jadi jenderal.
anaknya pendekar belum tentu jadi pendekar. Maka dikatakan apa? Innal fata mayaquluha anada. Pemuda itu yang mengatakan ini lo saya. Laisal fata mayaqulu kana abi. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan ini lo bapak saya. Kalau ngomong orang tua, Bu, saya sampai urutan 18 saya hafal, Bu. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Muhammad Boniran. Pakai dengan ngitung. Bener wallah sapa ora? Dengan ngitung. Kowe ngitung. Sampai melu ngitung ya. Cangkem minta bener apa ora ya? Bener wallah sapa ora? Kalau urutan ke-18 itu namanya terah tumerah. Saya itu punya catatan. Dari putu sampai mbah nomor 18 itu namanya apa? Saya punya istilahnya menurut orang Jawa. Nomor pertama namanya anak, kemudian putu, kemudian buyut, kemudian canggap, kemudian wareng, udeg-udeg, gantung simpul, geropak sente, gebok bosok, galih asem, gerobak waton, cendeng, giyeng, cumpleng, ampleng, menyaman, menyo-menyo, trah tumerah, 18. Diroke Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe bapak namine Muhammad Muradi, duwe bapak Muhammad Boniran, duwe bapak Kiai Usman, duwe bapak Kiai Jalal Iman, duwe bapak Kiai Karyonawi, duwe ibu namine Nyai Madarum, duwe bapak Kiai Ilyas, duwe bapak Muhammad Besari. Niki waline Ponorogo, makame teng Tegal Sari. Muhammad Besari. Muhammad Besari duwe bapak namine Kiai Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari ini istimewa, Bib. Kenapa? Istrinya Syarifah. Makanya kalau seandainya yang mbah saya itu Habib, saya hari ini Habib, tapi delalah yang Syarif, yang Duriah itu mbah namanya Nyai Anom Besari, punya suami Mbah Anom Besari. Anom Besari duwe bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad duwe bapak namanya Raden Demang, duwe bapak namanya Pangeran Demang, duwe bapak namanya Panembahan Praworo, duwe bapak Susuhunan Wilasmoro, duwe bapak Sultan Trenggono, duwe bapak Raden Patah, duwe bapak Prabu Brawijaya. Raden Patah berapa pas? 18. Kenapa kok saya jarang ngomong nasab? Malu. Mbah saya Muhammad Besar ini punya anak 9. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas, dua anak telu Nyai Madarum, nomor 2 Hasan Besari. Hasan Besari ini muridnya orang top. Dia punya murid Ronggo Warsito, dia punya murid Antowiryo. Anda tahu siapa nama komplit Antowiryo? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Janati iso baleni 1 juta. Saya malu ngomong mbah saya. Mbah saya muridnya Ronggo Warsito, dua murid Antowiryo, dua murid Cokro Aminoto. Lah Gus Miftah dua murid Telembok. Kan aku malu. Saya kemarin ngurusi Telembok di Bandungan, Kabupaten Semarang. Baru selesai pengajian di Telembok Sarkem. Besok ini di Tretes, Pasuruan. Di mana ada Telembok itu pengajiannya sama Gus Miftah. Kenapa? Karena kalau sama Kiai Asburi bahaya. Kiai Asburi mau masuk gak mau keluar. Saya ngaji wayu-wayu Kiai beda nih si tanggal Janati. Kamu ingin jadi ngombe derek top, gue jangan minum derek ini apa ya sama dia. Teman-teman tak sadar mateng loh. Saya itu orang yang ditakdirkan oleh Allah selalu kontroversi. Di mana-mana kontroversi itu, termasuk ngaji saya di lokalisasi. Tapi alhamdulillah, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang orang tidak tahu. Dulu orang-orang yang menghina saya, Pak, sekarang malah kena kasus asusila, memerkosa santri.
Contoh, ada ustadz dari Jember namanya Fahim Mawardi, dia bilang apa? Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah melalui pintu yang salah. Delalah kena kasus asusila memperkosa 11 santri. Saya bilang, Ustadz Fahim Mawardi, mohon maaf, barangkali Deddy Corbuzier benar masuk Islam melalui pintu yang salah, tapi ingat, bukan lubang yang salah. Iya. Ya, selamatan di sini ya. Aku tangkap, aduh. Ini ada Mas Aryo juga, putranya Mas Entus. Mas Aryo. Mbak Anissa di sana ya? Mbak Anissa. Ini Mas Aryo. Kusula tuh zamannya artis-artis. Yang terbaru idolanya Pak Asmuri. Lu Cinta Luna. Ini konsep tasamu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, kabeh aku raja pada congkrah Indonesia makmur rakyat bunga. Amin. Kabeh aku raja pada congkrah Indonesia makmur rakyat bunga. NU, Bapak NU, Ibu Muslimat. Saya yang dari siang ngaji, tadi siang puasa, baru buka puasa masih semangat kok. Janadi 5. Sebentar ya. Semangat Janadi. Saya lihat botol ini gede kayak Janadi ya. Wih, Pak Tayat sebentar. Jawabannya menurut Muslimat ke Pak Tayat ya. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Ade Fatayat, tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa Badokan tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Besok Gus Miftah masuk surga dikawal sama tim hadroh. Tapi ya itu di surga Gus Miftah kelon sama bidadari, tim hadrohan pakaiannya. Lumayan nonton kiai kelon ya. Ya asalkan bidadari itu orang kayak Janadi. Dolane sawah atus ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing jaluti Nabi diajari ngaji. Ini aku tahu apa? Salatullah salamullah Rasulillah
Kenapa lurah lagi nih? Lurai. Coba cari. Lurai minggat. Lurah waktu munggah panggung ya. Munggah panggung Pak Lurah. Rene. Lurah demo Jakarta Baik. Pak Lurah sini, walaupun urunannya cuma sedikit nggak apa-apa. Andi Lurah, ya Allah, tapi gede mana kesini. Desa Sitanggal ngundang Gus Miftah Pak Lurah, lumayan gagah, ono gajah adus ning beli. Najan gagah manuke sepil matamu sepil apa Bu? Sampai esok mata nih udah kesel ya. Duduk sini Pak Lurah, duduk ya santai aja Pak Lurah, duduk sini dulu. Oh kamu tahu, kamu di sana ngelirik Mbak Anissa Bahar ya? Iya mata nih kira apa Pak Lurah? Janda Pak Lurah. Kalau Pak Lurah nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Iya apa? Biar apa? Paling mulai lagi bener. Langsung Pak Lurah nyanyi lagu di Gus Miftah singannya. Saben malam semua bojoku angel digugah. Iya. Saben malam semua bojoku angel digugah, aku rata dibagai, banjur aku budal patroli, terus metu bengi gugah rondo etan kali. Sapa sing ngajari? Aspuri. Jandane sapa sing digugah? Jannate. Digugah diajak ngaji. Ini banget. Kalau di Jakarta, lu kan pada demo minta perpanjangan jabatan 9 tahun. Alasannya supaya warganya tidak bertengkar karena terlalu pendek 6 tahun. Sudah disyukuri saja, tak doakan Jeng Lurah 6 tahun 3 periode. Orang minta 9 tahun, alasannya bla bla bla. Padahal alasannya bukan itu, karena modalnya belum balik. Pak Lurah nanti siapa? Untung Ngadi Purwanto. Untung. Tapi gede-gede ya. Gus Miftah kiye lho, seksi. Kalau lanang dia kok gede manuk kecil, Gus Miftah kok kecil manuk gede. Kurang ajar jalan dijajal banding ke matane. Senang temen ya nanti ya. Lalu bahagia dia. Jadi kita doakan hujan nanti masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah ngaji, amin. Jadi bareng ngaji janati mati. Baru sadar. Satu nih, kiai ini. Al-intima
ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Lah, kalau balik ke sahabat Nahdlatul Ulama, Habib Lutfi itu pernah dawuh sama saya begini. Nah, menghancurkan Indonesia itu caranya cuma satu, Pak. Napa, Pak? Dengan cara adu domba, ngedu Habib karo Habib, kiai karo kiai. Itu saja. Makanya saya paling benci kalau orang itu membanding-bandingkan kiai. Saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Saya suka dengan Habib ini, nggak suka dengan Habib itu. Hak kita untuk membandingkan itu apa? Kita nggak punya hak. Falikulli syai'in maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Kalau bahasanya kiai siapa ya? Abah Subhan, beliau bilang apa sama saya? Falikulli syai'in pakun. Semua orang punya pak masing-masing. Kalau ngurusi jamaah di pedesaan, saya yakin Pak Kiai Asyuri lebih alim, lebih mampu dibandingkan saya. Tapi kalau ngurusi lonte, ya aku. Karena aku hafal bagaimana menaklukkan para lonte. Kemarin Pak, ada purel kirim foto melalui pengusaha di Kalimantan, ada mbak-mbak purel dadanya ditato Gus Miftah. Tak buka HP ini, wah, untung seksi. Coba kalau kayak Janati. Akhirnya pengusahanya, Gus izin video call, ini mbak-mbak purel pengen melihat Gus Miftah langsung. Video call, kalau malah delok Gus matane. Wah, wow, mana kecil lemah. Aku tuh video call bener Pak, di atas dadanya ditato Gus Miftah. Saya tanya, Mbak, ngapain kamu tato kayak gitu? Kan saya cinta sama Gus Miftah. Kan dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya, mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi bisa bersama di akhirat. Ya Allah, saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah, saya bilang sama mbaknya, tato kamu tuh bagus, tapi lebih bagus lagi kalau turun dikit. Tapi Kiai penasaran, nanti habis pengajian dia Pak Kiai ya. Loh kan undang-undangnya kalau melihat cuma satu. Ya Ali, la tajfi'in nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama itu milikmu, yang kedua bukan milikmu. Makanya Gus Miftah kalau lihat yang seksi cukup sekali, tapi yang lama. Ya pada bahaya. Yang enggak ya. Sampai meja nanti matanya menjelek. Iya itu mata-mata kayak keprimen ya. Jangan tak ada bedanya, nih jadi tak ada bedang, lagi lah. Oh, pengen sini. Jadi lah dipikir-pikir jangan lah foto-foto gede nih ya. Kalau teman ya, cinlok matamu, cinlok matamu. Sorry ya Bu Janati, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir Gus Miftah mikir Anisa Bahar. Iya. Jadi bawa Anisa Bahar mikir Pak Lurah Hontong. Iya. Anak Abdullah apa ya? Aduh uangnya aman, gak dengar orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi yang terbaik nih. Kalau kemudian kita punya nasab yang besar, tugas kita jangan sampai mengecewakan mbah-mbah kita. Tugasnya berat karena harus menjaga nama mbahnya. Kalau nasab kita jelek, satu hal, bagaimana kita memperbaiki garis nasab kita dengan amal yang baik. Kalau kita nggak punya siapa-siapa nasab yang baik, waktunya bagi kita untuk membuktikan bahwa kita juga bisa menjadi orang baik.
Mboten mawon aku ora. Yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Saya yakin kok ikhtiar yang hari ini dibuat oleh panitia. Coba berapa lama kita mengagendakan pengajian ini? Saya kemarin malah nangis di Palembang mengagendakan pengajian sudah sejak sebelum pandemi, baru bisa besok berangkat awal Maret. 5 tahun Pak. Dulu sebelum pandemi dia sudah jadwal 2 tahun, waktunya ngaji adalah kena COVID. Si tanggal sama. Dulu mengagendakannya kapan? 30 Maret 2020. Itu karena yang ngundang bukan Jannati. Kalau ada Jannati langsung saya tolak. Enggak masuk agenda. Langsung aku bilang, aku zizi aku. Maret 2020 mundur jadi 2023. Alhamdulillah keturutan, alhamdulillah. Saking senengnya ibu-ibu sini pengajian Pak, coba Anda lihat, duduk di depan sendiri, tungkai selonjor, ya Allah, ya Allah. Orang Romangsan itu tungkai meletak ini. Uang ini, maka ini nyuwun sewu. Kenapa ada orang yang dihauli? Ya karena ada kebaikan yang bisa kita rasakan. Makanya ayat yang saya baca tadi apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Yang akan dilihat oleh anak cucu kita itu apa? Asarnya, bekasnya, jejaknya. Makanya kenapa kiai-kiai para dulu itu rata-rata nulis kitab? Karena akan dikenang oleh generasi berikutnya dengan kitab-kitab yang ditinggalkannya. Contoh, ini ada Mas Haryo. Dulu almarhum Ki Endos itu kalau ketemu kiai Pak, itu selalu nulis. Kalau ke tempat saya yang disiapkan pasti bolpen sama buku, nulis. Dan ketika beliau meninggal, tulisannya masih ada. Sekarang tulisan-tulisan itu dibukukan oleh anaknya Ki Haryo. Makanya Kiai Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU, bilang begini sama saya, ketemu di Medina, sama-sama haji. Gus, kamu segera nulis buku. Kenapa Kiai? Karena kalau kamu besok mati, yang akan dilihat oleh generasi berikutnya itu buku. Saya bilang, Kiai, kalau kiai-kiai zaman dulu harus punya buku. Kalau sekarang enggak, kenapa? Begitu orang pengen kenal dengan Gus Miftah, yang dilihat bukan bukunya tapi YouTube-nya. Makanya Kiai saya ngasih julukan saya wali YouTube. Sekarang dapat julukan lagi wali bokong truk, karena gambar saya banyak di bokong truk. Dari bokong truk sampai bokong mobil sedot WC ada gambarnya Gus Miftah. Mungkin bisa lebih heboh lagi kalau di bokong truk ada gambarnya Gus Miftah, ada gambarnya Jannati. Iya. Orang satu mikir awakmu ada saja. Orang menurun turu. Wah kayak nyamuk. Bu Jannati habis digigit nyamuk ya. Pantesan gatel. Iya. Yang akan dikenang tuh ininya Bu, asarnya. Makanya dalam surat Al-Mulk kita lihat apa sih tugas manusia itu supaya asarnya dikenang? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kenapa ada haul? Karena ada kebaikan dari orang-orang yang kita peringati hari kematiannya. Saya kemarin ditanya Pak, perihal tentang dalil kita haul. Saya bacakan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya kemarin sempat nulis bagaimana kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menyikapi tentang haul yang kata orang Wahabi itu tidak ada dasarnya. Lah Wahabi lah apa pernah itu?
Makanya sekarang saya itu lagi berpikir, Muhammad bin Salman itu keras banget sama Wahabi, sehingga peraturan dulu yang dibuat oleh Wahabi Pak sekarang dilanggar semua. Beliau berani meratifikasi perjanjian antara Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud tahun 1744, 300 tahun yang lalu. Perjanjian soal apa? Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragamanya dengan ideologi Wahabi, sementara Syekh As-Saud memegang kendali bernegaranya menjadi Al-Mamlakah As-Saudil Arabiyah. Nah, sama putra mahkota itu diratifikasi. Itu artinya apa? Kematian Wahabi di Arab Saudi. Yang menjadi persoalan apa? Kalau di Arab Saudi Wahabi mati, maka mereka berusaha mencari medan baru yang subur, dan lahan yang paling dianggap subur adalah Indonesia. Ini artinya apa? Tantangan NU di abad kedua ini akan semakin berat, Mas, karena Wahabi akan semakin banyak. Sama halnya dulu Habib terusir dari Jazirah Arab, itu masuknya ke Indonesia. Bedanya apa? Kalau Habib itu membawa dampak positif, kalau Wahabi pasti negatif. Coba kita ingat kelakuan Wahabi. Anda tahu kenapa ulama NU mengirim komite Hijaz ke Arab Saudi? Karena saat itu makamnya Kanjeng Nabi mau dibongkar. Yang menyelamatkan siapa? Salah satunya adalah Sumbangsih Nahdlatul Ulama dengan membuat komite Hijaz. Mereka ngawur, Bu. Situs-situs bersejarah semuanya mau dihancurkan. Makamnya Kanjeng Nabi hancur. Oh, mohon maaf, tempat lahirnya Kanjeng Nabi hancur. Makamnya Kanjeng Nabi juga mau dihancurkan. Lucunya apa orang Wahabi itu? Situs sejarah Islam dihancurkan, tapi tempat yang dilaknat Kanjeng Nabi malah dibuka. Ada tempat namanya Ulawa. Itu Nabi Muhammad melihat saja tidak mau. Dia melarang umatnya, pasukannya, sahabatnya untuk melihat ular. Saya kemarin baru ketemu sama sahabat saya, Menteri Perdagangan. Beliau umroh lobi perdagangan Arab Saudi Indonesia. Anda tahu di mana Menteri Perdagangan dijamu? Di satu kota namanya Ula yang dulu dibenci sama Kanjeng Nabi, sekarang dibuka. Ini kelakuan Wahabi. Situs Islam dihancurkan, situs yang dilarang Kanjeng Nabi malah dibuka. Itulah bajingannya Wahabi. Makanya saya itu dimusuhi betul sama Wahabi, karena saya ngerti kelakuan orang Wahabi itu seperti apa. Menganggap semua orang yang tidak seirama dengan dia dianggap kafir. Jangankan orang non-Islam, sesama Islam saja yang berbeda dianggap kafir. Mereka nggak percaya dengan duriannya Nabi, itu nggak percaya. Menurut mereka durian Nabi sudah habis. Mereka lupa padahal besok itu Imam Mahdi akan lahir dari nasab Kanjeng Nabi. Kalau mereka mengatakan duriannya Kanjeng Nabi habis, berarti mereka tidak percaya dengan adanya Imam Mahdi. Kan ngawur, Pak. Makanya saya pesan sama teman-teman di Brebes, jangan sampai Brebes kemasukan orang-orang Wahabi. Setuju? Teman-teman Ansor itu semangat nih. Ansor hari ini adalah NU masa depan. Amin. Ini bahaya Bapak Ibu. Contoh umpamanya persoalan tentang haul sebagaimana tema. Saya bacakan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani supaya jenengan mantep jadi wong NU. Aku melu haul iki ana dasare moral. Mungkin Pak Kiai Asqalani juga pernah menjelaskan, tapi persoalannya beliau tidak seganteng saya. Mohon maaf Pak Kiai Asqalani, nyuwun saya dulu banget. Kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Siapa yang ngamplopi? Selamat. Kok mulai metak ekrek. Kita doakan selamat panjang umur. Jadi orang sedunia mati, selamat hidup sendiri. Yang kubur ngewek yang dulu. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Dzikra yaumil wafati li ba'dil auliya wal ulama. Memperingati hari kematian sebagian aulia dan ulama. Mimma la yanhahu syariah,
itu tidak melanggar syariat agama. Haitsu anna tastamilu ghaliyan ala salasati umurin, karena biasanya hal itu minimal mengandung 3 hal. Jadi apa Bu? Tidak melanggar agama. Kalau Habib Lutfi bilang sama saya begini, apa hikmah haul? Oke, salah satunya adalah menumbuhkan rasa malu. Rasa malu kepada siapa? Rasa malu kepada orang mati. Yang mati saja masih diingat kebaikannya, masa yang hidup tidak bisa berbuat baik? Coba gara-gara haul, tendane payu, sone payu, panggunge payu, syutinge payu, bakul seneke payu, kiyaine payu. Payu pira? Ini si tanggal wis murah dinyang. Semuanya laku. Ini laku karena siapa Bu? Karena yang mati. Yang kedua apa? Menumbuhkan sifat kebersamaan. Coba gara-gara haul kita semuanya menjadi kompak. Yang bermusuhan tetangganya tetap malam hari ini hadir dalam haul, menumbuhkan kebersamaan. Makanya kita harusnya malu. Yang mati saja masih bisa mempersatukan, masa yang hidup gak bisa bersatu. Betul Bu? Makanya kalau Pak Asuri mau sholat, apa yang beliau baca? Begitu mau sholat, ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Dimana-mana suka yang berdiri. Apakah Untung masih bisa berdiri? Bagian Untung ngomongin ya, paling di sini kayak pentil. Untung jawab, iya pentil tronton. Pentil tronton tetap cilik toh. Bukan masalah ukurannya Pak Untung, tapi bagaimana cara mainnya. Itu ngutek wedang itu loh. Kamu belum paham, kamu belum balik. Saya doakan mas-mas Satria di belakang mudah-mudahan segera menikah. Dengan siapa? Jannati. Coba konsep persatuan itu apa? Begitu Pak Kiai Asbri mau ngimami sholat, biasanya imam itu kan tengok ke belakang, betul Bu? Apa yang diucapkan oleh imam? Sawu sufufakum fis sholat. Itu konsep kerukunan, konsep persatuan. Tapi Pak Asbri juga harus ingat, kalau makmumnya cuma satu, jangan sawu sufufakum fis sholat. Saya pernah sholat di Jakarta, imam, makmumnya saya sendiri, imamnya gua ya. Sawu sufufakum fis sholat, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Matane lah lurusnya karo sapa gitu. Oh dewe sawu sufufakum. Anak kita maning Pak Lurah, anak kiai bisa, anak gaun, hari Jumat rambutnya gondrong, anaknya pagi-pagi ke salon, pulang rambutnya jadi lurus. Lah bapaknya takon, nah rambutmu kamu apain? Tadi kan keriting kok sekarang lurus. Anaknya jawab, Pak, rambutnya saya rebonding. Bapaknya tanya, rebonding itu apa nak? Diluruskan. Oh, rebonding itu diluruskan. Akhirnya bapaknya berangkat sholat Jumat ngimami. Begitu mau sholat langsung bilang sama jamaah, tolong softnya di rebonding. Jangan nguyuh. Banjir nguyuh janati ini. Jadi hikmah haul itu menurut Lutfi ya, belum menurut Ibnu Hajar Asqalani. Makanya coba kita lihat, kita bisa rukun gara-gara haul, semuanya bersatu padu. Insya Allah kerukunan ini bisa kita jaga, amin. Karena Nabi Muhammad mengatakan la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Kalau rakyatnya Pak Untung ini bisa cinta dan kasih sayang, otomatis rizki Allah pasti datang. Karena rizki itu akan datang kepada mereka yang rukun, yang akur, betul? Coba, apa yang terdapat di dalam haul, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Minha ziyaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akili wal masyarib. Yang pertama,
di dalamnya ada sedekah ziarah kubur, dan di dalamnya ada sedekah makanan dan minuman. Jadi kalau ada orang tahlilan, ada makanan dan minuman, itu boleh. Niatnya untuk sodakoh. Sodakoh baik untuk keluarga maupun kepada yang mati. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Faqala, dan kemudian dia berkata, ya Rasulullah, hei kanjeng Nabi, inna ummi qad matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Apa yang fa'wa in tasaddaqtu anha, apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Qala, Nabi menjawab, na'am, ho, tenang. Berarti kalau malam hari ini sohibul haul, Anda keluarkan uang untuk beli makanan dan minuman, sedekah untuk yang dihauli, angsal apa mboten? Angsal. Makanya itu mau tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa. Iya udah, kata Bu Janati, puyeng guyu baik. Mulai sekarang tidak boleh ketawa. Malah tambah guyu. Wong tuh yang temennya urusannya ya. Nah, Bapak Ibu saya muliakan. Jadi kan menang. Loh, kok jenengan ngomong terus? Lah aku diundang ini kan ngomong goblok. Kok jenengan ngomong terus keprime? Ini kepiye Janati ya? Ini anaknya siapa ya anaknya ya? Minha ziaratul kubur. Jelas ziarah kubur. Orang Wahabi mengatakan ziarah itu bid'ah, ziarah itu sesat. Anda itu kalau datang ke Masjid Nabawi itu otomatis ziarah makam Kanjeng Nabi. Lah lucunya orang Wahabi itu mengatakan apa? Ciri-ciri masjid bid'ah itu masjid yang sampingnya atau satu halaman dengan kuburan. Kuwi goblok meneh, makame Kanjeng Nabi malah ning jero masjid. Kan orang-orang itu biasanya nganu Pak, masjid itu sampingnya kuburan. Lah menurut orang Wahabi, orang NU sholat kok nyembah kuburan. Kuwi jenenge jaga sembung bawa golok, gak nyambung blok. Jaga sembung makan roti, gak nyambung Janati. Jadi coba Anda lihat, masjid wong NU itu rata-rata Pak, muatan sing sampingan karo makam. Wis kaya masjid di makam. Kalau dia katakan itu masjid bid'ah, berarti Masjid Nabawi kan baik di awal, di dalamnya ada makamnya Kanjeng Nabi. Kowe wani ngomong ngono? Gebuk cangkemmu kok. Bilang begini sama saya. Ciri-ciri masjid bid'ah itu di dalamnya banyak kaligrafi. Kowe berarti ratau tidak Masjid Nabawi. Wong Masjid Nabawi full kaligrafi. Sing kula sengit meneh niku omong ada sinten? Mantan artis. Ketoke kancane Mbak Anissa Bahar, namanya Faifi. Dulu artis seksi, sekarang hijrah. Dia mengatakan apa Pak? Memasang kaligrafi Muhammad bersanding dengan nama Allah di masjid itu haram. Kenapa? Karena seolah-olah memposisikan Nabi Muhammad sama dengan Allah. Kui juga tidak berdasar. Kawan yang ngerti. Nopo kok awake dhewe masang kaligrafi ini kok masjidnya ana Allah ana Muhammad. Nggih napa mboten? Masjidnya jenengan napa mboten? Mesti ada. Kalau nggak ada berarti masjidnya kene nggak butuh anggaran. Cerita nak ngeten. Nabi Adam itu kan sejarahnya pisah karo Siti Hawa itu pirang tahun Pak? 300 tahun. Setelah kemudian fa'azallahu masyaiton, dikeluarkan dari surga gara-gara digelincirkan oleh setan, terprovokasi dengan bujuk rayu setan, Allah mengeluarkan mereka berdua dari surga. Bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Bener mereka barat ya? Timur dan barat. Pisahnya 300 tahun, saling mencari. Padahal begitu keluar ke dunia dari surga dalam keadaan telanjang. Padahal nyuwun sewu, Nabi Adam tingginya 70 meter.
Lah Nabi Adam 70 meter keluar dari surga dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, sarungnya sepira? Sarungnya lah isinya sepira? Nabi Adam cari Siti Hawa, Siti Hawa cari Siti Adam sambil nyanyi, sayang apa kowe krungu? Nabi Adam jawab dari jauh, kamu nanya. Akhirnya bertahun-tahun Nabi Adam gak ketemu sama Siti Hawa. Nabi Adam langsung nyanyi, begitu sulit lupakan Hawa. Gak ketemu. Delalah ning dalan Siti Hawa kepleset, langsung malaikatnya ngomong, "Oh, ganjel toh." Ini 300 tahun Pak mereka berpisah. Ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 300. Sampai satu ketika Nabi Adam alaihissalam teringat dengan tulisan nama Muhammad di pintu surga. Kemudian Nabi Adam berdoa, ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibales oleh Allah. Kalau udah kaget, kalau kamu nggak kaget, aku minum kapan? Kan aku haus. Kalau udah lucu, kaget kok sebetulnya cangkemnya kaget aku. Kaget ini bego kalau udah, apa itu cangkem? Ambilnya bang goreng dok ya? Ambilnya goreng dok. Saya kemarin ceramah di hadapan presiden, saya bilang Indonesia nggak usah takut dengan resesi global tahun 2023. Kenapa? Karena orang Indonesia, terutama orang desa, biasa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Orang Indonesia biasa mandiri. Kenapa? Karena orang Indonesia itu keren. Mangan sego segone, mangan sayur sayure, mangan pitik pitike, mangan endok endoke, endoke pitik, masa endoke dewe. Nah, ketika Nabi Adam itu berdoa menyebut nama Muhammad, Allah itu penasaran, akhirnya bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena dia tidak tahu, mau pengen ngerti dari mana Adam itu kok ngerti nama Muhammad. Allah yang masih ngerti, oh maha tahu kok. Allah maha tahu, jangan nanti sok tahu. Ditanya sama Allah, Adam, Gusti, kok kamu tahu nama Muhammad dari mana? Dijawab oleh Nabi Adam, ya Rabb, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku, fanafakhta fihi ruh, kemudian engkau menciptakan ruh ke dalam jasadku, wa rafa'tu ra'si, saat itu aku mengangkat kepalaku. Apa yang dilihat Nabi Adam alaihissalam? Di pintu surga nama Muhammad bersanding dengan namamu. Itulah yang jadi dasar kenapa orang NU masang kaligrafi Allah dan Muhammad di masjid, karena itu gambaran surga. Mila wong sing sregep mlebu masjid tak dongake muga-muga mlebu surga. Sing mangkat dhisik dhewe jannati, mangkat bar pengajian. Artinya apa? Ada dasarnya. Kalau Nabi mengatakan tidak ada dasarnya, berarti dia tidak pernah membaca sejarah ini. Warofatu roksi, ternyata ada nama Muhammad di situ. Mungkin orang bertanya, kan Nabi Muhammad Nabi terakhir, Gus. Itu yang dimaksud dengan Sayyidil Awwalina wal Akhirin. Nabi Muhammad itu tuan pertama dan tuan terakhir. Maksudnya apa? Ruhnya, zatnya diciptakan sebelum Nabi Adam, tetapi penciptaan sebagai Nabi diciptakan setelah Nabi Isa alaihi salam. Nabi ne apik, awake dhewe dianggap umat sing paling apik. Alhamdulillah kuntum khairal ummah. Jadi pendapat-pendapat Wahabi itu jadi kaum Wahabi iso dijawab. Ono-ono sing takon, Gus Inyong penasaran, kenapa orang NU itu kalau baca tahlil kepalanya digoyang-goyangkan? Tak jawab sing paling gampang, gawe kopi. Kopi ini tutupnya pink to jijik itu jangan.
Kan aku benci. Masuk tutup ini. Makanya contoh sih paling gampang. Nanti mau hilang, mau hilang. Oh, ditangkap. Masa disebut mana? Sak kopi nih. Sakopi nih. Kenapa orang NU itu kalau tahlil kepalanya digoyang-goyang? Ini jawaban paling ilmiah dan rasional. Gawe kopi, ada gelasnya, ada kopinya, ada gulanya, ada airnya. Yang satu buat kopi nggak usah diaduk. Yang satu bikin kopi, ada gelasnya, ada kopinya, ada gulanya, ada airnya, diaduk. Kira-kira kopinya lebih nikmat yang diaduk apa enggak? Diaduk. Kenapa orang NU kalau tahlilan kepalanya goyang-goyang? Lebih nikmat. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, Anda di rumah pilih mana? Yang didiamkan apa yang diaduk-aduk? Masa tahlilan kok sepaneng? Alhamdulillah dikira malam anahu la ilah la rasik temen orangnya nih. Makanya kalau orang itu kan nyeni pak, Alhamdulillah dikira malam anahu la ilaha illallah la nikmat. Modelnya juga beda-beda. Asing mantep rawon, Alhamdulillah dikira malam anahu ilah nasi kayak entong dilot dikidul. Oh kalau dikiri falam anak lah nikmat sing cowo pate pol yo ana Bu. Oh kalau dikiri falam anak lah ini lah kenapa enggak biasa cewek anak maning sing kemayune pol. Oh kalau dikiri falam anak la ilaha illallah sama dia aspuri. Ya beda-beda lagi jangan Pak Kandani Mbah Sirot Wali Magelang itu dulu gurunya Mbah Hudori. Mbah Hudori itu bapaknya Gus Yusuf Hudori, punya guru namanya Mbah Sirot. Ini kan walinya Magelang, Payaman. Anak-anak Ansor itu penasaran kenapa orang NU kalau tahlil kok kepalanya digoyang-goyangkan. Akhirnya mereka mengadakan basul masail, golek-golek masalah. Akhirnya kitab semuanya dibuka, perdebatan panjang, belum ketemu jawabannya. Mbah Sirot rawuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Sirot rawuh ngersake unjukan kopi. Akhirnya Mbak Sirot diaturi unjukan kopi, tapi kopinya panas, orang adem kaya si tanggal ini. Saya cuma cerita, kopi si tanggal adem, terus adem, ambilnya sangit. Begitu kopinya datang, ya beliau doa, Allahumma ja'al hadzal ma' sifaan li kulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Bila Bapak Ibu kalau mau minum apapun, tolong didoakan dengan salah satu doa mendoakan air. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma' sifaan li kulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Kita minta sama Allah supaya airnya ini menjadi obat untuk semua penyakit. Ibu-ibu anaknya berangkat sekolah, bacakan doa itu. Allahumma ja'al hadzal ma' sifaan li kulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Bila perlu ditambahi Fatihah, Al-Fatihah ditiupkan. Fatihah itu liman quri'at lahu, bagi siapapun yang mau membacanya. Ibu-ibu punya anak seperti dipasi sama Fatihah, bagus Bu. Fatihah itu keren, ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Kalau Bu Jannati pengen ketemu sama malaikat, gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa bernafas. Insya Allah Jannati langsung ketemu malaikat Israel. Begitu kopinya diminum sama Mbah Sirot, beliau langsung ngubah sirah. Alhamdulillah enak. Lalu gini sangite adem diminum lagi sampai 3
3 kali sampai kopinya habis. Setiap kali minum beliau menggelengkan kepalanya. Alhamdulillah. Begitu kopinya habis, Mbah Sirot pulang. Basul Masail anak-anak Ansor tidak dilanjutkan tentang kenapa orang NU membaca tahlil kepalanya digeleng-gelengkan. Kenapa? Karena sudah ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Jangankan membaca tahlil, ngombe kopi sing nikmat wae ngobahke endas. Padahal maca tahlil luwih nikmat tinimbang ngombe kopi. Padha karo Pak Lurah bar kelon karo bojone. Dari Pak Lurah pulang sambil nyanyi jaina orang telur rapina mutul rasa pina sing dititun dangak-dangak. Kalau lihat ini pengajian yang panggung, melani koran 2 menit, ada sebuah kita tarik rem daripada terjadi hal-hal yang diinginkan. Ini hebatnya tradisi NU, Pak. Makanya tolong betul dijaga. Bu, bangga mboten jadi orang NU. Saya tuh mikir begini, kalau sampai Wahabi itu masuk ke Indonesia dan dia terlalu banyak, kita terancam, Pak. Besok kita mati nggak ada yang mendoakan anak cucu kita. Naudzubillahimin. Padahal dulu Wali Songo mengemas dengan keren, membicarakan orang mati cukup pakai lagu turi-turi putih. Turi, turi putih ditandur neng kebon aku. Turi, turi putih ditandur neng kebon aku. Ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa sih ngomong kaget tadi tiba kopinya malahan. Oh, kopi ini hilang di sebelah kurang. Saudara Nabi Muhammad. Niku pinter Wali Songo. Ngomong soal kematian ra perlu nganggo dalil kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahum takut bet. Cukup pakai lagu turi-turi putih. Boiro kembangi opo Pak Lurah minta lagu apa? Minta kembang apa? Oh, kembang kandil. Ada Pak Lurah. Kembang kandil mandan nanyar tiring bedil ana celeret tiba jundil aku kaget cekelan kini. Kan kalau orang kaget sekarang apa? Jangan malah saya di beberapa hari di Pantura itu bingung. Pengajian di Pemalang ketemu sarung toldem, jadinya sarung toldem. Pengajian di Kendal ada desa namanya apa? Surakonto Lor. Kebanyakan lagi ya? Iya. Ada Surakonto Wetan, Surakonto Kidul, Surakonto Lor. Kan disingkat jadi nggak asik. Kayak saya pengajian di Kebumen ada jembatan Butuh, disingkat jadi jembatan Butuh, disingkat jadi jembatan Butuh. Iya namanya kan biasanya jembatan Butuh, disingkat jadi jembatan Butuh. Kayak di Gunung Kidul ada tempat piknik namanya tempat piknik Gunung Kidul, disingkat jadi tempat piknik Gunung kayak gitu. Semangat. Biasanya selawatan yo ngomong di semua ketemu terus kopi ini hilang nggak diganti.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin nabiillah, ala yasin nabiillah. Tawasana wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin nabiillah, ala yasin nabiillah. Tawasana bidis wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jaga dikir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin nabiillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Tetapkan hati, sucikan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salatullah salamullah ala yasin wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat. Enggak deh, enggak ada kopinya kok. Ikan bawal di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat. Dari si tanggal untuk Indonesia, dari si tanggal untuk Indonesia. Salatullah salatullah salamullah ala yasin nabiillah, ala yasin nabiillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik hidakan taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Tangan diangkat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin nabiillah, ala yasin nabiillah.
hasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makan roti di tengah desa, alhamdulillah kopinya akhirnya teka. Mangan pete mangan wingko wadai gede isine rasa piro. Wadai gede isine rasa separuh. Danjo ya. Jangan-jangan sudah diminum Janati tadi. Kalau kopi panas langsung diminum Pak Lurah. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Jadi pemimpin itu Pak Lurah cukup seperti kopi. Kayak Pak Lurah ini kopi. Hitam sih, tapi banyak yang mencintai. Ya. Udah ireng temen ya. Ini kalau di Jogja namanya Irma. Ireng, masya Allah. Ireng manis apaan? Baru ireng manis. Saya udah minum kopi pahit, lihat Pak Lurah tambah pahit. Minha ziyaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akili wal masari wa kilahuma ghairu manhiyin anhu. Jadi ziarah kubur, sedekah, makan minum itu tidak ada larangan. Kemudian yang kedua apa? Wa minha qiraatul Quran. Di dalam hal itu ada bacaan-bacaan Quran. Yasin qalbul Quran. Barang siapa yang membacanya, dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan bacakanlah Yasin kepada amwatakum, kepada orang-orang yang mati di antara kamu. Misalnya dasari meneh. Kemudian apa di dalam haul? Wal wa'dud dini. Di dalam haul biasanya ada nasihat-nasihat agama. Milo selamat si tanggal ngundang Gus Miftah, kopine telat. Gelas gede isine separuh. Paling-paling sampai mudar memang. Kemudian yang ketiga ada apa? Waqad yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Kadang-kadang di dalam hal itu dibacakan manaqibnya orang yang mati. Makanya mohon apa? Di sini ada haul umpamanya, haul masal. Tetapi kok ada kebaikan dulu orang yang kita hauli walaupun dia bukan ulama, bukan kiai, dibacakan nggak apa-apa. Umpamane sesuk selamat mati umpamane. Itu dibaca umpamane dibacakan. Almarhum yang kita peringati kalanya hari ini adalah Pak Slamet. Dulu beliau begitu berjasa ketika pengajian undang Gus Miftah. Di sini terjadi cinta lokasi antara Slamet dengan Janati umpamane dibacakan. Waqad yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Artinya apa? Artinya di dalam hal itu banyak kebaikan. Maka saya berdoa malam hari ini mudah-mudahan yang hadir semuanya mendapatkan kebaikan dari hal ini. Amin Allahumma. Sebagaimana permintaan Bu Janati, tepat jam 5 pagi pengajian selesai. Kan aku capek. Menerampung ya? Sudah jam 5 soalnya. Malih urun saya buat cerewet tiga. Mau hasbirobi sarang-sarang, mugi-mugi berkah. Apapun permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Sallallahu la ilaha illallah Hasbi
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia dan masyarakat setanggal matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto di sini.